Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya Bunda Naswa. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan selalu diberikan perlindungan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di vlog kali ini aku awali dengan unboxing paket ya teman-teman. Hari ini aku baru kedatangan paket. Ini isinya itu paketan yang pertama dompet mini import gitu. Ini dompetnya warnanya pink pastel, bisa dilipat juga ya teman-teman. Bahannya dari PU kulit, ukurannya 10 x 9 x 3 cm. Ini ada tempat buat taruh foto, taruh kartu-kartu gitu, dan juga untuk uang koin ya teman-teman. Ini tuh aku seneng banget dapet beli dompet ini karena itu real pick sekali, barangnya itu bagus, dijamin gak nyesel. Untuk kalian yang mau samaan, linknya aku taruh di desktop ya teman-teman, dan pengirimannya ini lumayan cepat ya. Lanjut unboxing barang yang kedua. Ini aku order dompet pengatur keuangan, belanja, organizer, tabungan, iuran, dan lain-lain. Ini mereknya Airbir. Aku order yang warna pink pastel juga. Bahannya dari sintetis PVC. Motifnya ini lucu, ada bintang kecilnya gitu, dan juga penutup dompetnya ini magnet. Ini terdapat 16 kantong plastik tebal transparan ya di dalamnya. Amat disayangkan di keterangannya tertulis 32 slot tapi ternyata 16 slot. Dan tadi ada lengkap dengan keterangan tanggalnya ya teman-teman. Itu untuk ditaruh di atasnya lembar kantong slot transparan itu. Jadi untuk bunda-bunda tuh bisa mengatur berapa pengeluaran yang harus dikeluarkan tiap harinya. Jadi dompet ini tuh berfungsi untuk mengatur keuangan ya selama 1 bulannya, membantu meminimalisir pengeluaran kita tiap harinya agar lebih terkontrol ya teman-teman. Selain itu kan juga dompet ini tuh bisa digunakan untuk menabung, menyimpan uang iuran, dan lain-lain. Tapi itu kebanyakan digunakan untuk belanja oleh bunda-bunda karena cocok ya, biar tidak mengambil jatah anggaran lain. Jadi uang tuh belanjakan sesuai dengan tanggal, dan sebisa mungkin itu tidak boleh lebih dari yang dianggarkan. Kemudian ini aku mau budgeting ya teman-teman. Ini budgeting gimana cara aku mengatur keuangan rumah tangga, dan ini merupakan video pertama aku budgeting ya teman-teman. Nah, sebelum lanjut, di sini aku mau menekankan bahwa bukan bermaksud untuk ria ataupun pamer, hanya untuk menginspirasi dan bisa merasakan bagaimana manfaatnya untuk bunda-bunda ataupun teman-teman semuanya. Nah, sekarang kita masuk ke budgeting bulan Juli 2022 ya teman-teman. Kebetulan sekali untuk gajinya ini suami aku itu kurang sreg ya kalau di share di YouTube. Jadi untuk income ini nggak aku tulis ya teman-teman, hanya privasi untuk aku dan suami saja. Karena sebenarnya walaupun di share itu nggak begitu ngefek ya teman-teman. Nah, di sini itu yang penting kan berapa jumlah pengeluaran tiap bulannya yang aku share di sini. Mungkin yang beda itu hanya jumlah tabungannya aja ya teman-teman. Dan bisa disesuaikan dengan jumlah penghasilan masing-masing dan tidak perlu berpatokan dengan tabungannya orang lain ya. Yang pertama, ini giving, ada uang untuk orang tua dan sedekah. Nah, untuk nominalnya aku skip ya teman-teman. Untuk sedekah ini aku sumbangkan di waktu sedekah subuh atau kapan saja yang aku inginkan ya teman-teman. Nah, untuk sedekah subuh ini cara aku yaitu aku kumpulkan dulu berapapun nominalnya, terserah, nanti kalau sudah terkumpul aku sumbangkan ke orang yang membutuhkan. Jadi rutin melakukan sedekah subuh itu memiliki banyak manfaatnya ya teman-teman. Mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki pada waktu subuh dapat membuat kehidupan menjadi lebih berkah, Masya Allah. Dan manfaat lainnya jika kita sedekah subuh dilakukan apabila kita ada keinginan yang diinginkan,
Sedekah subuh ini akan membuka pintu langit dengan adanya doa malaikat di waktu subuh. Maka dari itu, jika ada permintaan atau hajat yang ingin terwujud, bisa dimulai rutin melakukan sedekah subuh. Mungkin terasa berat ya teman-teman, aku juga ngerasain gitu kok. Nah lanjut, tadi setelah kategori giving, sekarang kategori saving. Yang pertama ada dana pendidikan itu 300.000, yang kedua dana darurat 400.000, dan yang ketiga Shinkin Fund itu 200.000. Oke lanjut, nah ini aku bikin tabel untuk budgeting. Ada 4 kolom ya teman-teman. Yang pertama kolom kategori budgeting, aktual, dan sisa. Nah sekarang aku mau menyusun budget kategori living. Sebenarnya sebelum aku nulis budgeting di buku ini, aku tuh nulis di buku coretan ya teman-teman. Budget mana yang aku tambah, budget mana yang aku kurangi. Jadi tidak langsung aku tuh nulis di buku ini. Jadi selama nulis budgeting itu bikin coret-coretan dulu ya teman-teman, nggak langsung rapi kayak gini. Kadang kalau ditotalin itu tuh kurang, jadi kan harus direvisi atau bahkan harus ngulang dari awal lagi. Untuk kategori living pengeluaran wajib, yang pertama ada cicilan rumah, ini sebesar 2.500.000. Ini cicilan rumahnya sangat besar sekali ya teman-teman, karena ini Pak suami itu ambil yang komersil dan juga untuk lama cicilannya itu 15 tahun. Semoga rezekinya Pak suami lancar ya teman-teman, dan selalu diberikan kesehatan agar bisa melunasinya sampai akhir. Lanjut yang kedua, ini ada SPP untuk sekolah kakak Naswa itu 250.000, karena untuk kenaikan kelas ini daftar ulangnya 200.000, dan untuk SPP bulan pertamanya itu 50.000. Kemudian lanjut yang ketiga, ini ada arisan. Ini arisannya Pak suami sebesar 100.000, arisan di tempat komplek kita tinggal. Kemudian untuk kewajiban bayar sampah dan keamanan di komplek itu 85.000. Dan untuk kebutuhan beli beras ini sebesar 170.000. Kemudian untuk kategori pengeluaran tidak tetapnya ini, yang pertama untuk budgeting belanja bulanannya ini sekitar 500.000. Dan untuk belanja mingguannya ada 1.200.000. Dan dana untuk susunya anak-anak dan juga popoknya adik Nadif ini aku budget sekitar 500.000. Kemudian ada pulsa dan WiFi ini sekitar 300.000. Untuk WiFi ini wajib itu 100.000 ya teman-teman, dan sisanya itu pulsa. Untuk pulsanya Pak suami kalau untuk kerja itu biasanya dia ngisinya online ya teman-teman. Dan dana untuk listrik, isi token ya, ini sebesar 300.000, dan biasanya juga ini belinya online. Kemudian pengeluaran untuk galon dan gas ini sebesar 100.000. Lanjut untuk bensin itu sebesar 80.000. Ini untuk 2 motor ya teman-teman, karena tempat kerja Pak suami itu dekat, jadi untuk pengeluaran bensin ini sedikit ya. Dan lanjut untuk jajan anak ini 200.000. Ini untuk jajan buat di sekolah maupun di rumah. Kemudian untuk kategori fun ini aku budget sekitar 300.000. Untuk fun ini biasanya dipakai buat bermain untuk anak-anak, ataupun untuk beli barang-barang di Shopee gitu, beli online, ataupun untuk makan di luar. Alhamdulillah selesai juga budgeting aku bulan ini. Maaf ya teman-teman, ini karena aku budgeting pemula. Maaf kalau ada salah kata dalam pengucapannya, dalam pencapaiannya, dan juga dalam pembuatannya. Kalau masih ada kesalahan, mohon maaf ya teman-teman ya. Dan tentunya ya teman-teman, segala hal dengan perencanaan yang baik itu akan membuahkan pencapaian hasil yang maksimal. Apapun yang dilakukan oleh seseorang perlu direncanakan agar segala sesuatunya itu menjadi teratur dan bisa berjalan sesuai dengan perkiraan. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya video aku kali ini. Semoga aja bermanfaat, dan kita jumpa lagi di next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.